Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi yang menerapkan OP dalam proses pembuatannya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ghazali, saya mahasiswa Fikom Umi Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Sebelum kita masuk mengenai aplikasi ini, sebaiknya kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan OP. Jadi OP itu adalah Object Oriented Programming, di mana suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Jadi tujuan pembuatan OOP itu sendiri adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan itu adalah objek. Tuh. Oke, sekarang kita langsung bahas mengenai aplikasinya. Jadi aplikasi yang saya maksudkan tadi itu adalah aplikasi manajemen parkir. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif itu sendiri adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta aktual yang terjadi pada saat ini. Pengembangan sistem metodologi yang digunakan aplikasi ini adalah System Development Life Cycle atau SDLC yang sering disebut dengan metode air terjun atau waterfall. Model pengembangan air terjun ya, maksud saya tadi itu model pengembangan air terjun atau waterfall. Waterfall adalah merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Model ini merupakan pendekatan perangkat lunak secara terurut yang dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Oke, jadi siklus hidup perangkat lunak dalam pengembangan software ini yang pertama adalah analisis, yakni untuk menganalisis kebutuhan apa saja yang nantinya akan dibutuhkan pada saat pembuatan program. Misalnya hardware dan software yang akan digunakan. Pada kasus ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan NetBeans. Yang kedua yaitu desain. Tahapan ini melakukan rancangan desain sistem. Pada tahapan ini memberikan rincian kinerja program dan interaksi antara user dengan program tersebut. Untuk desain database dan aplikasi, yakni pada software ini memetakan apa saja kolom dan atribut yang digunakan dalam aplikasi serta menganalisis kelas dan metode dalam aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu coding atau tahapan pengkodean. Tahapan ini adalah spesifikasi desain yang telah dibuat untuk diterjemahkan ke dalam program atau instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Dan selanjutnya yaitu sistem testing atau pengujian. Tahap pengujian aplikasi di mana aplikasi tersebut digunakan dan dicek apakah bisa berjalan atau tidak dan apakah ada error atau tidak sehingga keluaran dari program tersebut dapat bermanfaat. Model pengujian pada software ini yaitu menggunakan angket dalam skala Likert yang dilakukan pada 10 orang mahasiswa. Dan tahap terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap ini merupakan pengaplikasian program yang telah dibuat untuk digunakan secara utuh dan masalah baru yang muncul sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem program yang baru. Pemeliharaan juga termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem yang peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Jadi kenapa kita melakukan pemeliharaan? Karena sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakaian sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Dan yang terakhir yaitu sistem perlu ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena untuk memperpanjang
usia kegunaan aset dari sistem tersebut. Sekarang mari kita masuk ke aplikasinya. Jadi tampilan utama dari aplikasi ini seperti ini. Tampilan utama dari aplikasinya seperti ini ya. Aplikasinya seperti ini. Tahapan pertama penggunaan akan dihadapkan pada menu utama. Pada menu utama tersebut terdapat menu keluar dan menu parkir untuk masuk ke dalam inti dari program aplikasi parkir. Jadi sebenarnya dari tampilan utama mengarah pada tampilan ini setelah tombol parkir diklik sehingga muncul tampilan seperti berikut. Pada tampilan ini user menginputkan data berupa nomor plat, jenis kendaraan, motor ataupun mobil. Lalu selanjutnya klik simpan untuk menyimpan data pada database-nya. Jika kendaraan sudah ingin keluar dan melakukan pembayaran, maka petugas sebagai user langsung bisa menginputkan nomor plat dari kendaraan tersebut. Lalu secara otomatis dengan mengklik button cari akan keluar data yang diperlukan termasuk total biaya parkirnya, sehingga dapat langsung menghitung total biaya secara efisien sesuai dengan data yang tepat dan jelas. Lalu klik keluar ketika proses pembayaran telah selesai. Jadi seperti itu ya proses penggunaan aplikasi ini. Oke, sekian mengenai pembahasan singkat saya mengenai aplikasi yang menerapkan OP dalam pembuatannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada banyak aplikasi yang menggunakan OP dalam pembuatannya. Salah satunya menggunakan aplikasi manajemen parkir ini. Kenapa dalam aplikasi ini menggunakan OP? Karena sebagaimana saya bilang tadi di awal video ini, bahwa tujuan OP itu sendiri adalah untuk mempermudah proses pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi konsep OOP ini atau Object Oriented Programming memiliki banyak sekali kegunaan untuk menciptakan sebuah program dari masalah kehidupan sehari-hari yang kita alami. Hasil keputusan pengguna berdasarkan aspek penilaian operasional, sistem, dan user interface aplikasi sebesar 99%, yang berarti sangat baik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aplikasi manajemen parkir ini sangat layak untuk digunakan. Dengan adanya sistem parkir dengan konsep OP ini, diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya, baik itu user yang atau admin yang menangani masalah parkir ataupun orang yang menyewa tempat parkir itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.